ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu berita bohong. Hari ini yang beredar di sosial media, kita tidak berangkat karena banyak hutang. Itu nggak benar. Semua ini karena adanya pandemi mendunia. Dan kita tahu Saudi Arabia hubungannya dengan kita bukan sangat baik, tapi amat sangat super baik. Itu kan nggak ada hubungannya dengan yang dipakai APBN. Kalau diinvestasikan, ya inilah keuntungannya ketika ini lepas dari Kementerian Agama, sehingga BPKH itu lebih prudent, lebih lincah, dan lebih akuntabel. Karena memang spesifik bicara soal keuangannya dan pengembangan keuangannya, dan ini menguntungkan kepada calon jamaah haji. Tapi perlu kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman, seperti yang juga sudah digarisbawahi oleh Pak Yandri dan Pak Amir Syah tadi. Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentu yang aman. Jamaah haji yang dananya ada di rekening Kementerian Agama aman, dijamin, tidak perlu khawatir. Jadi uang jemaah aman, dana haji aman, jadi bisa diambil kembali dan atau bisa tetap berada di BPKH untuk kita perhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji. Dana haji sangat aman, dan aman. Oleh karena itu kami mohon kepada calon jamaah haji tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan ini. Intinya uang yang Bapak Ibu setorkan itu sangat aman, dan kalau ada berita mengatakan karena ada hutang, itu tidak benar sama sekali. Kita ini harus saring sebelum sharing. Jadi kita harus pintar-pintar memfilter, pastikan benarnya, pastikan baiknya, pastikan maslahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi sudah jelas ya bro, yang namanya dana haji dipakai oleh pemerintah untuk bangun infrastruktur, untuk bangun perekonomian, dan lain sebagainya, itu adalah hoax. Itu adalah berita bohong. Itu adalah sebuah provokasi yang sangat keji, berandalan, preman, kurang ajar. Kalau yang ngomongnya masyarakat awam, saya masih bisa memberikan rasa maklum. Karena orang awam bisa dimaklumi karena keawamannya. Tapi kalau orang sekelas Ustadz Somad, Ustadz Haikal, anggota Dewan, orang-orang PKS, orang-orang HTI, para pendukung khilafah, saya kira ini sudah tidak mungkin diberikan rasa maklum. Karena memang mereka ini bermain politik praktis. Ingin bikin kegaduhan di NKRI, ingin agar supaya rakyat Indonesia, khususnya umat Islam ini benci kepada pemerintahan yang sah, menjelek-jelekan pemerintahan Jokowi, yang ujung-ujungnya bisa dimanfaatkan untuk Pilpres 2024. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah, kalau rakyat yang menyebarkan hoax bisa diciduk, maka elit politik, orang-orang PKS, Ridza Ramli, Ustadz Haikal, Ustadz Abdul Somad, yang jelas-jelas menyebarkan kabar bohong, yang jelas-jelas menyebarkan berita hoax, segera diciduk. Jejak digitalnya di YouTube banyak, di Facebook banyak, apalagi di TikTok. Dan kalau perlu, tangkap juga orang-orang yang menyebarkan berita bohong ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini nggak bisa dimaklumi. Ini sebuah perbuatan yang sungguh-sungguh menyedihkan. Terkhusus Ustadz Abdul Somad, yang katanya Ustadz kondang, tetapi bukan memberikan pencerahan, tetapi memberikan pencemaran. Mencemari hati umat Islam, mencemari otak umat Islam, mencemari lisan umat Islam, mencemari perbuatan umat Islam. Ini sungguh-sungguh menyedihkan. Dan ini merupakan skandal hoax yang terbesar sama besarnya dengan hoax Ratna Sarumpait. Beberapa hari terakhir kita dibuat gaduh.
masalah penggunaan dana haji ini. Yang ngomong bukan orang biasa, bro. Yang ngomong Ustadz Abdul Somad, Ustadz Haikal, orang-orang PKS, bahkan wakil-wakil rakyat dari anggota PKS, Reza Ramli. Sehingga ini gak bisa dibiarkan, bros. Wajar jika rakyat awam terprovokasi. Ya karena orang-orang elitnya, ustadz-ustadz kondangnya terus-terus dibiarkan. Mereka meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Uwas, Reza Ramli, Ustadz Haikal, elit-elit PKS ini adalah sebuah kebenaran. Karena dipikirnya oleh rakyat mereka tidak mungkin berbohong. Pasti adalah sebuah kebenaran. Tapi ternyata bro, pada faktanya mereka menyebarkan hoax, berita bohong. Jadi segera tangkap Uwas, tangkap Reza Ramli, tangkap elit-elit PKS yang memfitnah bahwa dana haji ini dipakai oleh pemerintah. Tangkap orang-orang yang ngomong masalah audit dana haji. Tangkap semua akun-akun penyebar hoax, berita bohong ini. Baik di TikTok, di YouTube maupun di FB. Biar ini jadi pelajaran, biar jerak. Karena ini sebuah perbuatan yang sangat kecil. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.